Pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Lara menanggung trauma dan mendulang pro kontra. Itulah dampak yang pekan ini menghantui remaja berinisial DS karena telah berani melaporkan Saipul Jamil ke Polsek Kelapa Gading dengan pasal pencabulan anak di bawah umur. Bahkan gara-gara laporan yang kian bergulir serius siap menjerat Saipul dengan ancaman hukum itu, kabarnya kini DS mulai menerima aksi ancaman di sekolahnya sendiri. Pasalnya konon sejumlah oknum yang mengatasnamakan diri sebagai polisi dan wartawan mendatangi sekolah DS dan menyuruh pemuda berusia 18 tahun itu untuk berdamai dengan tersangka Saipul. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengatasnamakan pihak yang berwajib bahkan media, benarkah DS telah diintimidasi agar kasus hukum yang menimpa Saipul Jamil tak lagi diperkarakan? Saya sekolah, saya dipanggil guru gitu, datang. Kaget ada kesana ngaku-ngaku polisi sama wartawan juga. Dia menyarankan untuk damai, gurunya juga menyampaikan kepada saya nggak mau damai gitu, biar pelakunya itu dihukum berat gitu, biar nggak ada korban-korban lain yang seperti saya gitu. Saya masih shock, masih sama malu dengan di luar sana gitu yang istilahnya memandang saya rendah gitu kan, seperti itu. Nah yang begini kan udah ada ancaman ya. Betul. Dalam pengertian adik saya didatengin orang tinggi gede, mengaku wartawan dan polisi, itu agak sedikit memberikan shock terapi buat adik saya. Jadi nanti dari pihak KPAI dan pengacara saya yang Siapa gerangan oknum yang telah mengancam DS agar mau berdamai dengan Saipul Jamil masih menjadi teka-teki. Yang jelas kini DS konon harus menghadapi persoalan baru, yaitu pro kontra yang menyebut dirinya ingin menumpang tenar karena menjebloskan Saipul Jamil sampai ke jeruji besi. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan, DS yang selama ini memilih untuk menyembunyikan diri, kini memutuskan untuk menguak misteri hari naas yang telah membuat dirinya melaporkan Saipul ke pihak yang berwajib dan menguak rangkaian cerita yang mencengangkan. Pasalnya di balik kesaksian DS berikut ini banyak terselip cerita layak sensor. Untuk anak-anak sepantaran saya, dia mendukung saya gitu kan, ngasih saya semangat gitu kan. Ada juga yang itu bohongan kali, cuma numpang popularitas atau numpang tenar gitu. Saya tegaskan lagi, saya nggak nyari popularitas atau numpang tenar. Emang itu benar-benar terjadi sama saya gitu. Dan selesai syuting kita ke arah acara ajang pencarian bakat. Kemudian saya bantu-bantu angkat-angkatin barang layaknya asisten. Kemudian pas pulang di mobil itu nggak ada percakapan, cuman saya ada yang menjanggal. Kok Bang SJ menonton video? Saya kaget gitu. Kok dia yang selalu sholat gitu kan, ibadahnya kuat, statusnya haji, kok nonton video? Ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Cuman yang saya curiga itu video itu cowok sama cowok gitu. Kecurigaan DS kian menuai miris. Ketika sampai di rumah Saipul di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sikap Saipul diwarnai serangkaian kejanggalan mengejutkan. Tidak hanya diminta memijit, diduga DS pun menuai perlakuan tak senonoh. Puncaknya DS dibuat terkejut luar biasa pasca menolak ajakan tidur di kamar Saipul Jamil. Kemudian pulang beres-beres, kemudian saya mandi karena dia juga nyuruh saya mandi. Pas mandi dia ngasih baju salin, terus saya mandi, dia minta dipijitin. Kemudian tangannya itu ibu saya di saya. Kok dia seperti ini, dalam hati saya kan gitu. Saya udah mulai curiga, saya tepis terus itu. Dia meminta untuk kamu tidur sini aja bareng abang, tidur samping abang satu ranjang. Saya nggak mau dong. Karena saya normal gitu kan. Saya pindah ke kamar yang saya sholat itu. Nah pas saya mau tidur, saya awalnya nggak mau tidur, istilahnya pengen melek sampai pagi gitu kan. Namanya saya kecapean dari pagi ngikut dia, gitu. Akhirnya saya tertidur. Begitu saya tertidur, kok ada yang ngejanggal gitu. Saya ngerasa kayak anget-anget gitu, biasa kan. Saya
buka mata, kok ada kepala dia di atas saya berontak, astagfirullahaladzim gitu kan. Babak tegang di rumah Saipul itu pun kian meruncing karena DS shock atas jawaban Saipul yang alih-alih meminta maaf tapi justru menawarkan uang untuk meredam suasana tegang. Saya tanya lagi, kok abang tega sih giniin saya? Kamu mau duit nggak? Saya langsung shock di situ. Marah dia? Langsung kontak, emosi Iya, gitu. saya nggak bisa apa-apa, udah langsung shock. Ya udah, saya ambil baju saya turun. Saya nanya sama asisten kan, kok abang naik motor? Iya, kamu nanti sholatnya bareng Bang SJ aja naik mobil nanti berduaan. Asistennya namanya siapa? Ardi sama supir, Ami. Oke. Saya curiga kok dia naik motor, kenapa nggak bareng satu mobil gitu. Kemudian saya ambil baju saya pakai, saya lari nenteng-nenteng sepatu saya sampai di security, saya mengadu. Akhirnya security mengantarkan saya ke Polsek Kelapa Gading, seperti itu kurang lebih. Sikap DS yang mengulik dua asisten Saipul Jamil tak pelak mengulik teka-teki. Pasalnya jika waktu ditarik kembali, dua orang asisten Saipul diduga turut dilibatkan ketika Saipul Jamil menjalani olah TKP di hari pertama dirinya ditahan pada tanggal 18 Februari 2016 lalu. Mungkinkah dua asisten tersebut menjadi saksi kunci peristiwa miris yang menimpa DS di kediaman Saipul yang kini kian serius bergulir di jalur hukum? Entahlah, yang pasti berbeda dari sebelumnya, pihak Saipul yang garang menyangkal pelaporan DS kini berbalik 180 derajat, konon berusaha membuka jalan damai dengan DS. Ada apa gerangan? Semakin banyak dilaporkan jumlah korban yang semakin bertambah. Mungkinkah Saipul Jamil ketakutan sehingga berusaha berdamai? Sendiri Pak. Saipul. Oke. Tutup. Ya, kita mau tutup ya Pak ya. Mohon maaf ya. Oke. Ini Apri, Muhammad Apri. Ya. Ini siapa? Ini asisten Bang Ibu. Ada apa? Kalau murni memang kejadian itu DS gitu dilekin, nggak begitu ceritanya. Cuman sebagai saksi doang. Oh, Anda sebagai saksi yang disuruh Polisi. polisi. Saya masih Ardi kan di box ini. Jadi Dari Polsek ke box ini. disuruh apa mas? Kayak Iya. Kita juga ada pack juga kan. Yang banyak wartawan gitu kan. Kita kopi kan. Ya, saya sih berdoa begitu, berharap semua yang yang berhubungan dengan permasalahan ini buka hati ya kan, buka pikiran untuk yang jernih kita untuk bisa penyelesaian yang baik, itu aja. nggak ada dong. Apa harapan kamu terhadap seorang SD? Ya biar dijerat dengan semaksimal mungkin dengan hukum yang ada di Indonesia. Saya sampai kapanpun nggak akan berdamai. Kalau untuk perkataan maaf di secara manusiawi saya maafkan. Cuman kalau proses hukum tidak ada kata damai. Setibanya di kampung halaman Fahrul Rossi di Brunei Darussalam, Rina Nose langsung disambut keluarga besar Fahrul dan dijamu makan bersama makanan khas Brunei Darussalam. Fahrul dan Rina pun tampak kompak. Seperti apa momen kebersamaan Rina dengan keluarga besar Fahrul? Dan benarkah ini sekaligus menjadi momen resmi Fahrul memperkenalkan Rina pada keluarganya? Dan seperti apa tanggapan para host The Academy 3 melihat kebersamaan Rina dan Fahrul? Dan mengapa para host ini tiba-tiba menangis? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.